Pak Martin sebenarnya udah jadi co-host, bisa nyalakan sendiri deh ininya mikrofonnya. Oke ya. Pak, ini sampai habis aja deh. Sampai habis. Wah, ini nggak asik dong nih. Ejakulasi dini nih, putus di tengah jalan. Oke, Pak Martin, silakan lanjut Pak Martin supaya teman-teman bisa tahu update-nya sampai di mana perjuangan kita, Pak Martin. Ya, gini loh teman-teman. Tadi ada yang message juga bahwa terkait laporan kepada LPSK itu adalah karena korban penyiksaan penganiayaan ataupun korban pengeroyokan. Itu benar temanku. Tapi tidak bisa dinafikan juga bahwa status Pak KC itu saat ini sedang tersangka. Itulah yang tidak bisa LPSK dalam hal ini langsung men-take out Pak KC dan melaksanakan program untuk melakukan ini witnesses custody gitu loh kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dia diamankan di tempat yang memang di-provide langsung oleh LPSK. Karena harusnya seperti itu. Nah, cuman KC ini tersangka di kasus yang lain, mereka hanya bisa sebatas koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada institusi yang menahan Pak KC. Gitu loh. Tolong dicerna dan dipahami benar-benar ya teman-teman ya. Artinya, apakah artinya berarti kemungkinan KC akan tetap di dalam Mabes dan kemungkinan akan terjadi tindakan yang serupa lagi? Bisa begitu nggak? Pilihan terbaik saat ini memang masih di situ, Pak. Kecuali bisa ditaruh di luar provinsi. Kalau masih di Jakarta, pilihan terbaik memang masih di situ untuk statusnya yang saat ini sebagai tersangka di kasus yang lain. Seperti itu. Pak Martin, saya mau bertanya itu bagaimana dengan komentar dari Komnas HAM? Kok nggak ada kita dengar gitu? Kan mestinya mereka bisa berperan juga dong, menyuarakan. Itu kan sudah pelanggaran HAM itu kan? Ya, suratnya juga belum dibalas, Pak. Rencana dalam waktu dekat kami akan coba tambahin lagi ya. Juga. Ya. Kadrun juga mungkin di dalam itu oknumnya. Oh, jangan Pak, jangan langsung di judge seperti itu Pak. Kita belum tahu. Nanti kita lihat dulu, Pak ya. Kita lihat ya. Oke, terima kasih Pak Martin. Kalau mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Martin supaya teman-teman tenang nih, semua gelisah nih, nggak ada cita, nggak ada apa nih, nggak ada update saksi-saksi bagaimana, rencana saksi ahli bagaimana, itu semua bertanya-tanya nih Pak Martin. Mohon izin Pak Paul. Ya Pak Pendeta Jimmy. Itu teknis Pak, jangan dibahas di sini. Pak Martin mohon izin, itu bagaimana apakah teknis Muhammad KC itu nggak bisa dibawa berobat, jadi sehingga bisa diperbaiki kerusakan itu teknisnya gimana ya, perkembangan kesehatannya? Terima kasih. Kami sudah ajukan surat Pak, dan sudah kami follow up juga. Ya, belum bisa Pak. Tapi kami akan coba terus. Tadi saya juga ketemu beliau. Nantilah kita bahas lah di belakang layar lah. Maksudnya pertanyaannya begini loh Pak Martin, kenapa Yahya Waloni bisa masuk ke rumah sakit, si KC udah bonyok begitu, udah mau mati begitu, masih nggak bisa ke rumah sakit. Ini kan ada yang aneh Pak Martin. Ya. Gini loh Pak, kalau Yahya itu kan dia kan karena katanya ini ya penyakit jantung ya. Saya nggak tahu Pak, beneran atau enggak atau bohong-bohongan ya itu dosa dia sama Tuhan. Sama-sama bener-bener sama bohong-bohong. Kalau ini kan sudah di depan mata, udah kena diabetes juga, udah sampai begitu. Artinya apa sih masalahnya? Biasanya kalau gitu masalahnya apa? Ataukah ada udang di balik celana dalam atau bagaimana gitu loh Pak Martin? Waduh Pak, jangan digiring ke situ Pak, saya nggak tahu Pak. Enggak, justru itu yang menjadi pertanyaan orang-orang sekarang ini Pak Martin. Pak. Saya pikir ya Pak Paul ya, kalau Pak Martin sudah di luar ininya lah itu ya, di luar domain. Betul, jangan tarik ke arah yang sifatnya prediksi Pak. Saya nggak bisa. Bukan prediksi Pak. Ini kan pertanyaan kan kita sama-sama kita tanya, kenapa Yahya Waloni bisa, KC nggak bisa? Itu kan pertanyaan yang sederhana Pak Martin. Iya Pak, tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa Yahya Waloni itu diduga penyakit heart attack atau jantung. Nah, biasanya orang yang seperti ini ya, itu antara hidup dan mati itu tipis Pak. Kalau beneran. Kalau beneran ya. Nah, masalah beneran atau enggak kita tidak tahu. Nah, terkait kondisi Pak KC, berdasarkan hasil asesmen internal mereka melalui pengecekan medis, tidak dibutuhkan untuk dirujuk ataupun dirawat di dokter
luar rutan Barreskrim. Seperti itu, Pak. Bisa dilawan itu, Pak. Itu nggak betul dong, Pak. Orang sakit belum, kita bicaranya sakit bawaannya aja udah berat, belum lagi yang disiksa. Masa nggak bisa kita minta untuk diperiksa ke rumah sakit atau dokter ahli, Pak? Kalau ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab nanti, Pak? Ya polisi lah, Pak. Ya tapi kan udah chaos, udah korban, Udah mati. udah mati. Iya. Minta maaf nanti Pak, minta maaf. Iya, kalau cuma minta maaf aja udah. Ya sama Udah, kasih uang Ren, santunan jangan 10 juta biasanya. Iya, jadi begitu loh Pak Kurang ajar Martin. itu, Pak. Jadi itulah menjadi masalah di kalayak ya, dan itu nggak bisa nggak mungkin nggak mungkin terus kita nggak bisa bilang wah kita nggak tahu, nggak bisa juga jawab begitu Pak Martin. Oh, Jadi kita saya nggak harus jawab nggak tahu, Pak. Saya bukan nggak jawab nggak tahu. Cuman saya memang tidak bisa menjawab sesuatu hal yang tidak saya tahu, gitu loh. Kayak Nah contoh iya, tadi berarti kan tidak tahu. Sama Oke, aja iya, gimana sih Pak ya, Martin? gini, sorry. Enggak. Jangan diarahkan ke arah yang lain. Tadi kan ada yang nanya, kenapa Yahya Waloni bisa, kenapa Pak Aceh nggak bisa. Saya bilang, Betul. ya, saya tidak tahu kalau Pak Yahya Waloni itu beneran sakit atau tidak, ya. Dan kenapa bisa berbeda, saya tidak tahu. Nah, yang saya tahu, tadi saya jelasin bahwa Pak Aceh berdasarkan hasil pengecekan medis dan asesmen, itu tidak dibutuhkan untuk dibantarkan ataupun dirawat di luar rutan. Seperti itu yang saya tahu. Itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau Pak KC itu sudah banyak begitu Pak. Jadi Iya, Pak, saya tahu, Pak. saya kira begini, mungkin lebih Ya, lebih oke. tepat mungkin karena mungkin kita teriaknya kurang keras atau kita di dalam mungkin ada sesuatu di dalam, bukan masalah kita itu udah jelas semua udah tanya Pak. Itu adalah dari masyarakat dan bahkan dibawa ke rumah sakit aja kagak, dan itu adalah suatu hal yang sangat aneh, yang seharusnya kita juga bisa nggak tahu ini ya harusnya adalah memang ada yang salah dan kita belum tahu yang salah di mana nih. Kan Betul. begitu Pak. Dan kita lagi perjuangkan yang salah itu supaya benar. Tapi kalau kita bilang seakan-akan nggak tahu, seakan-akan ya pokoknya ya bisa dilolosin syukur, enggak ya sudah. Nah, gitu. Kalau kita masyarakat gitu nggak terima Pak. Harus Wah, bisa ini ke salah rumah lagi sakit. nih. Saya bukan bilang nggak tahu, Pak. Bukan. Saya udah jawab tadi ya. Saya sudah jawab bahwa menurut versi kepolisian, kenapa Pak Kaci tidak bisa dibantarkan, saya sudah jelaskan. Yang saya tidak tahu adalah pertanyaan mengapa ada treatment yang berbeda antara Yahya Waloni dengan Pak Kaci. Itu loh, Pak. Jadi Nah, jangan diarahkan ke hal-hal yang maksudnya saya cuci tangan, Pak. Enggak, Pak. Saya nggak pernah cuci tangan, Pak. Nah, justru itu kita tanyakan sekarang, lalu bagaimana supaya KC itu bisa keluar? Kan pertanyaan begitu Pak. Apa perlu si Pak Ruhut, Pak Ruhut siapa itu? Panjaitan, Luhut Panjaitan turun tangan, Pak. Bisa minta dia turun tangan, Pak. Ya, boleh, Pak, kalau bisa dikontak, Pak. Mungkin lewat media ini siapa yang kenal, tolong di-call lah. Enggak, efeknya ini Pak ya, jangan main-main Pak efeknya Pak. Ini bukan KC, ini contoh kasus mewakili kita semua Pak, jangan dianggap remeh. Kalau ini sampai dia Nah, ini kan- korban, Ini negara mau narasi-narasi bertanggung begini jawab. saya nggak suka nih, Pak. Maaf, Pak. Sorry. Ini narasi-narasi gini saya nggak suka. Saya di sini pertama diminta hadir untuk menjelaskan LPSK. Enggak, bukan Lalu buat Bapak. Saya Sorry. kasih sesi tanya Oke, jawab. ngerti. Tapi sorry nggak. Tapi kalau dibilang saya begini, ini terus terang. Mohon maaf Pak Paulus, saya pamit ya Pak. Terima kasih. Bukan Ya, ke Pak silakan Martin, Pak, kalau Pak tidak Raja. mau tidak ditanya-tanya nggak apa-apa Pak, boleh Pak, silakan Pak. Ya, itulah sebabnya kita sangat berhati-hati ya kalau masalah-masalah begini ini karena itu tadi ya. Itulah sebabnya bahkan penggalangan dana pun saya stop karena banyak hal yang terlalu ditutup-tutupin yang begini-begini. Ya.